Amin. Haleluya. Yuk sama-sama taruh tangan kanan kita di dada yuk. Saudara dikasih dalam Tuhan dimanapun saudara berada. Engkau yang bergabung melalui TikTok, Instagram, Facebook, dan Zoom. Sama-sama di rumah kita masing-masing. Letakkan tangan kanan kita di dada. Tangan kiri kita mau angkat ke atas. Dan kita mau berkata, aku tetap mau percaya kepada jalan-jalan Tuhan yang ajaib. Sama-sama bilang sekali lagi sama saya, aku tetap mau percaya kepada Tuhan. Amin. Ketik di kolom komentar, saya tetap mau percaya sekalipun saya belum melihat. Amin. Kita tetap mau percaya sekalipun kita belum melihat karena kita tahu janjinya ya dan amin digenapi dalam hidup kita. Kapan waktunya terrealisasi kita nggak tahu. Tapi kita tetap mau percaya bahwa janji Tuhan pasti digenapi. Karena itu firman Tuhan, apa yang keluar dari mulutku, kata Tuhan, tidak akan pernah kembali kepadaku dengan sia-sia. Setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali kepada dengan sia-sia, melainkan akan mengerjakan apa yang Allah kehendaki dan berhasil dalam apa yang Dia suguhkan. Bagian kita kembali adalah tetap terus percaya. Seringkali kita percaya namun di tengah-tengah jalan kita mulai ragu. Seringkali kita percaya namun di tengah-tengah jalan kita mulai mempertanyakan, benar gak sih Tuhan tolong rumah tangga saya? Benar gak sih Tuhan bela perkara saya? Benar gak sih Tuhan sanggup sembuhkan saya? Ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang seringkali membuat kita cemas, membuat kita khawatir, membuat kita takut. Tetapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita, berpegang kepada janji Tuhan. Karena janji Tuhan pasti akan digenapi dalam kehidupanmu. Asalkan engkau tidak bimbang, Yesus bilang, maka engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Ketik di kolom komentar, saya tidak boleh bimbang. Ayo. Ya, sama-sama ketik di kolom komentar, saya tidak boleh bimbang. Mana yang bila kita sama-sama, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita bersyukur karena hari ini kita diingatkan untuk tetap terus percaya dan tidak boleh bimbang. Sekalipun pintu-pintu belum terbuka, jalan-jalan belum terbuka, doa-doa belum dijawab, kita mau tetap berkata sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Jika Allah kami yang kami sembah sanggup tolong kami, maka Dia akan tolong kami. Tapi sekalipun tidak, kami tidak akan pernah beralih kemanapun. Karena Yesus Kristus tetap Tuhan. Yesus Kristus tetap juru selamat kita. Haleluya. Di dalam bilangan pasal yang kedua, saudara dikasih dalam Tuhan. Sekarang kita sudah ada di bilangan pasal yang kedua. Dalam bilangan pasal yang kedua kita akan baca habis ya. 34 ayat. Ya kan, di pasal yang kedua dari kitab Bilangan. Bilangan pasal 2 ayat pertama sampai dengan ayat 34. Karena ada beberapa bagian di sana yang menjelaskan bahwa Tuhan mempersiapkan benar-benar bangsa Israel ini dengan matang. Jadi kalau Tuhan sudah merencanakan sesuatu, Dia akan kerjakan dengan cara-caranya yang ajaib. Bangsa Israel tidak punya basic pada saat itu untuk berperang. Tetapi Tuhan latih mereka. Tuhan persiapkan mereka. Mulai bilangan pasal yang pertama, usia 20 tahun ke atas, pisahkan. Mereka siap berperang. Bahkan kalau kita lihat nanti di bilangan pasal 2 ini, saudara, Tuhan adakan strategi. Nah, kita lihat sama-sama ya. Bilangan 2 ayat pertama sampai dengan ayat terakhir, ayat 34. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, orang Israel harus berkemah masing-masing dekat panji-panjinya menurut lambang suku-sukunya. Perhatikan perkataan ini. Mereka harus berkemah di sekeliling kemah pertemuan. Apa itu kemah pertemuan? Tempat di mana bangsa Israel beribadah. Tempat di mana hadirat Tuhan ada. Dan kemah pertemuan inilah harus ada di tengah-tengah barisan mereka. Jadi ayat 2 ini kata kuncinya saudara dikasih dalam Tuhan ya. Mereka harus berkemah di sekeliling kemah pertemuan agak jauh. Jangan terlalu dekat. Karena yang dekat khusus orang-orang Lewi yang dikhususkan untuk mengatur kemah pertemuan. Tetapi sekalipun agak jauh dari kemah pertemuan, namun mereka harus berkeliling. Why?
Karena Allah adalah sentralnya. Allah adalah pusatnya. Ya, di tengah-tengah mereka. Kita lanjut dulu ayat 3. Yang berkemah di sebelah timur. Nah, lihat ini strateginya, saudara. Tuhan yang atur, Tuhan yang posisikan segala sesuatunya. Yang berkemah di sebelah timur dekat panji-panjinya ialah laskar Yehuda. Menurut pasukan-pasukan mereka, pemimpin Bani Yehuda ialah Nahason bin Aminadab. Pasukannya terdiri dari 74.600 orang yang dicatat. Yang berkemah di dekatnya ialah suku Isakar. Pemimpin Bani Isakar ialah Nathaniel bin Zuar. Pasukannya terdiri dari 54.400 orang yang dicatat. Kemudian 7 suku Zebulon. Pemimpin Bani Zebulon ialah Eliab bin Helon. Pasukannya terdiri dari 57.400 orang yang dicatat. Ayat 9. Jumlah orang yang dicatat dalam laskar Yehuda menurut pasukan-pasukan mereka ada 186.400 orang. Mereka lah yang terdahulu berangkat. Jadi baik berkemah mereka ada di posisi timur, tetapi ketika mereka kemah itu terangkat, tiang awan dan tiang api berjalan, maka mereka yang terlebih dahulu ada di depan. Ini strategi, saudara. Barisan pertama yang berangkat terlebih dahulu adalah Yehuda, ya, atau suku Yehuda, laskar Yehuda, di mana ada Yehuda, Isakar dan Zebulon. Ayat 10. Panji-panji laskar Ruben, Yehuda, Isakar, Zebulon, sekarang laskar Ruben adalah di sebelah selatan. Jadi ketika tiang awan dan tiang api berhenti, maka Yehuda ada di timur dan Ruben dan suku-suku yang lain yang ininya ada di bagian selatannya, ya kan? Pemimpin Bani Ruben ialah Elizur bin Syadeur. Pasukannya terdiri dari 46.500 orang yang dicatat. Yang berkemah di dekatnya ialah Simeon, suku Simeon. Pemimpin Bani Simeon ialah Selumiel bin Zurishaddai. Pasukannya terdiri dari 59.300 orang yang dicatat. Kemudian suku Gad, pemimpin Bani Gad ialah Yasaf bin Rehuel. Pasukan terdiri dari 45.650 orang yang dicatat. Ayat 16. Jumlah orang yang dicatat dalam laskar Ruben, menurut pasukan-pasukan mereka ada 151.450 orang. Mereka lah yang nomor 2 berangkat. Ini strateginya. Jadi laskar Yehuda, dalamnya ada Zebulon, ada Isakar, ya kan, terus laskar Ruben, dalamnya ada suku Simeon, ada suku Gad, itu berangkat yang kedua. Sesudah itu ayat 17, perhatikan, berangkatlah kemah pertemuan. Jadi tengah-tengah. Jadi ada laskar Yehuda terlebih dahulu bersama dengan dua suku yang lain, yang kedua laskar Ruben bersama dengan dua suku yang lain. Di tengah-tengahnya ini kemah pertemuan, saudara. Ya, kemah pertemuan dengan laskar orang Lewi berjalan di tengah-tengah laskar yang lain itu. Sama seperti mereka berkemah, demikian juga mereka berangkat masing-masing di tempatnya menurut panji-panji mereka. Ayat 18. Panji-panji laskar Efraim, ya, menurut pasukan-pasukan mereka adalah di sebelah barat. Tadi ada di sebelah timur, di sebelah selatan, sekarang sebelah barat. Pemimpin Bani Efraim ialah Elisama bin Amihud. Pasukannya terdiri dari 40.500 orang yang dicatat. Di dekatnya ada suku Manasya. Pemimpin Bani Manasya ialah Gamaliel bin Pedazur. Pasukannya terdiri dari 32.200 orang yang dicatat. Kemudian ada suku Benyamin. Pemimpin Bani Benyamin ialah Abidan bin Gideoni. Pasukan terdiri dari 35.400 orang dicatat. Jumlah orang yang dicatat dalam laskar Efraim, menurut pasukan-pasukan mereka ada 108.100 orang. Mereka yang nomor 3 berangkat. Ada yang nomor pertama, nomor kedua, di tengah-tengahnya ada kemah pertemuan bersama dengan orang-orang Lewi. Lalu ada yang ketiga, dan sekarang yang terakhir nih saudara, keempat, ayat 25. Panji-panji laskar Dan adalah di sebelah utara, menurut pasukan-pasukan mereka. Pemimpin Bani Dan ialah Ahiezer dan bin Amisyaddai. Pasukannya terdiri dari 62.700 orang yang dicatat. Yang berkemah di dekatnya ialah suku Asyar. Pemimpin Bani Asyar ialah Pagiel bin Okran. Pasukan terdiri dari 41.500 orang yang dicatat. Kemudian suku Naftali. Pemimpin Bani Naftali ialah Ahira bin Enan. Pasukan terdiri dari 53.400 orang yang dicatat. Ayat 31. Jumlah orang yang dicatat dalam laskar Dan ada 157.600 orang.
Mereka lah yang kemudian berangkat menurut panji-panji mereka. Jadi ingat ya saudara ya, jadi ketika uh, apa namanya tiang awan dan tiang api bergerak, maka bangsa Israel harus mengangkat tenda-tenda yang knockdown itu berjalan bersama-sama. Siapa urutan pertama, siapa urutan kedua, siapa urutan ketiga, siapa urutan keempat, siapa urutan kelima. Itu sudah teratur. Bayangkan, sedemikian detailnya Tuhan mengatur strategi. Kenapa? Komando tertinggi adalah di Allah sendiri. Jadi semua teratur. Mulai dari Laskar Yehuda, Laskar Ruben, Laskar-Laskar berikutnya. Terus kemudian di tengah-tengah ada suku Lewi bersama dengan kemah pertemuannya ikut berjalan. Kalaupun menetap, maka di bagian timur, barat, utara, selatan sudah dikasih tahu nih. Posisi lu di sini ya, posisi lu di sini ya. Tuhan sendiri yang memerintahkan. Ayat 32. Itulah pencatatan orang Israel menurut suku-suku mereka. Jumlah orang yang dicatat dalam laskar-laskar dengan pasukan-pasukan yang ada 603.550 orang. Tetapi orang Lewi tidak turut dicatat. Sama kemarin saya sudah bagikan juga. Bersama-sama dengan orang Israel seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Maka orang Israel berbuat demikian tepat seperti diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikian mereka berkemah menurut panji-panji mereka. Dan demikian mereka berangkat. Jadi baik berkemah maupun berangkat, semua Tuhan yang atur. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya Tuhan yang atur. Bukan keegoisan saya. Iya dong? Karena ketika kita mengizinkan roh Tuhan memerintah, bukankah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, membiarkan dia memerintah di hati kita? Maka saat itu pemberi komando tertinggi ialah Roh Kudus. Roh Allah sendiri dalam kehidupan kita yang menuntun dan mengarahkan kehidupan kita. Sehingga keputusan-keputusan yang kita ambil, Tuhan yang tuntun. Teokrasi. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, di mana Tuhan sendiri yang memerintah bangsa Israel pada saat itu. Demikian pula umat percaya. Kita yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mungkin ego kita pernah tinggi. Kedagingan kita mulai tinggi memuncak, tapi kita diingatkan, Kristus yang memerintah dalam hati saya. Sentralisasi. Tuhan sendiri yang mengatur kehidupan saya. Dan tahukah saudara, ketika Tuhan yang mengatur kehidupan kita, maka detail keseharianmu Tuhan yang pimpin. Ketik di kolom komentar, keseharian saya Tuhan yang pimpin hidup saya. Kenapa? Karena Tuhan yang mau atur setiap langkah kehidupan saudara dan saya. Tuhan yang mau menetapkan setiap langkah kehidupan saudara dan saya. Sama seperti bangsa Israel pada saat itu. Baik pada saat posisi mereka berkemah, maupun pada saat posisi mereka berjalan ketika tiang awan atau tiang api ini berjalan di depan mereka, maka mereka tahu urutannya. Gak boleh salah. Suku siapa, suku siapa, suku siapa yang lebih dulu jalan, yang kedua, yang ketiga adalah kemah pertemuan, yang keempat, yang kelima. Kalaupun menetap siapa yang di timur, siapa yang di utara, siapa yang di barat, siapa yang di selatan, sudah ditetapkan semuanya. Kenapa? Supaya teratur. Disitulah membuktikan bahwa adanya penundukan diri. Adanya kehidupan yang mau diatur. Jangan sampai kita ngaku anak Tuhan, kita ngaku hidup kita milik Tuhan, kita ngaku di dalam kita ada Roh Kudus, tetapi keegoan kita yang ngatur. Kedagingan kita yang ngatur. Hawa nafsu kita yang ngatur. Itu dipertanyakan, siapa yang memerintah sebenarnya dalam hidup orang percaya? Amin. Kalau kita mengaku bahwa hidup kita diperintah oleh Tuhan Yesus melalui karya Roh Kudusnya dalam hidup kita, maka setiap hari kita dituntun. Minimal kita memulai hari bersama-sama dengan firman. Karena kita tahu firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Baik kaki maupun jalan diterangi. Itulah yang menuntun setiap hari kita, saudara. Sehingga ketika kita berjalan di dunia yang gelap ini, kita tahu jalan mana yang harus kita lewati. Kita tahu langkah apa yang harus kita ambil ketika kita ada di persimpangan jalan. Hari ini kita diingatkan, Tuhan sendiri sebagai pusat pemimpin dalam hidup kita. Dia ada di tengah-tengah hidup kita. Dia yang atur segala sesuatunya dalam kehidupan kita. Bagian kita kembali. Apakah kita tetap mau percaya? Apakah kita mau tetap terus berserah?
Apakah kita mau hidup diatur? Jangan sampai jadi orang percaya yang hidupnya tidak mau diatur oleh Tuhan. Ketika Tuhan mengatur hidup kita, maka Tuhan yang menetapkan langkah kita. Bukankah kita mau hidup berjalan dalam rencana Tuhan? Kita seringkali berdoa, Tuhan pimpin saya masuk dalam seluruh rencana Tuhan. Kalau kita mau hidup kita dipimpin masuk dalam seluruh rencana Tuhan, maka izinkan Tuhan memimpin dan memerintah. Bukan ego kita, ciri-cirinya sederhana. Kalau orang menyakiti kita, kita masih marah nggak? Kita masih kecewa nggak? Kita masih sakit hati nggak? Kalau kita masih sakit hati, kita masih kepahitan, kita masih kecewa, kita masih luka, itu dipertanyakan bukan Yesus, bukan Roh Kudus yang memerintah hidup kita, memimpin hidup kita, tetapi keegoan kita, kedagingan kita, kemarahan kita yang seringkali berjuang dalam hidup kita. Lihat hidup Yusuf, dikecewakan oleh saudara-saudaranya, dihianati oleh saudara-saudaranya. Tapi Yusuf sadar bahwa ini bisa Tuhan pakai untuk merekarkan segalanya, mendatangkan kebaikan dalam hidupku, kata Yusuf. Lihat Daud, dirancangkan yang jahat oleh Saul akan dibunuh. Tetapi Daud nggak komplain sama Saul, apalagi sama Tuhan. Karena mereka mau hidupnya diatur oleh Tuhan. Kalau hari ini kau diperhadapkan dengan masalah, dan kau mulai lari dari Tuhan oleh karena masalah itu, engkau sedang tidak mau diatur oleh Tuhan. Engkau sedang tidak mau dibentuk oleh Tuhan. Engkau sedang tidak mengizinkan Tuhan memerintah dalam hidup. Kenapa? Karena terkadang Tuhan pakai keadaan susah untuk membentuk hidup kita. Tuhan pakai keadaan kesusahan untuk melatih karakter kita. Disinilah kita dilatih. Disinilah kita percaya Tuhan ini aku. Bukankah firman Tuhan katakan kita seperti bejana di tangan penjuna? Kita seperti tanah liat di tangan penjuna. Suka-sukanya Tuhan mau jadikan kita apa? Vas bunga kah? Pot kah? Mau apapun Tuhan buat, yang pasti kalau ada di tangan Tuhan, pasti indah. Ketik di kolom komentar, apapun yang ada di tangan Tuhan akan selalu indah pada akhirnya. Ayo, ketik di kolom komentar, apapun yang di tangan Tuhan akan selalu indah pada waktunya. Mungkin sekarang kau sedang dibentuk. Engkau sedang dituntun, kau sedang diarahkan, kau sedang dipimpin. Namun biarkan Tuhan ambil bagian hidup. Kita belajar dari kehidupan, cara di mana Tuhan melatih bangsa Israel berperang. Kita belajar bagaimana Tuhan mempersiapkan mereka sebagai negara yang kuat. Karena mereka siap ditempa, siap dibentuk. Engkau mau kuat. Engkau mau lihat perkara-perkara dahsyat terjadi dalam hidupmu. Belajar siapkan hatimu untuk dibentuk, ditempa oleh Tuhan. Terkadang sakit. Terkadang sakit. Tapi kita mau bilang, Tuhan, selama ini berasal daripada Tuhan, maka jadilah apa yang sesuai dengan Tuhan. Sama seperti kata Maria, Ibu Yesus. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku apa yang Tuhan pandang baik. Kita belajar hari ini, kita diingatkan hari ini untuk tetap terus mau hidup diatur oleh Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Amin. Setiap langkah hidup kita, kita mau Tuhan yang pimpin. Biarlah Tuhan pegang kendali dalam kehidupan kita. Biarlah Tuhan kita jadikan satu-satunya pusat komando dalam hidup kita. Melalui firman, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan, biar itu yang kita lakukan. Jadilah sesuai dengan apa yang Tuhan pandang baik. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Kami datang kepadamu dan bersyukur buat segala sesuatu yang Tuhan izinkan dalam hidup kami. Yang seringkali mungkin kami tidak mengerti kenapa hal ini menimpa hidup kami, kenapa hal ini terjadi bagi kami. Tapi satu hal yang kami percaya, ketika Tuhan Engkau adalah pusat komando dalam hati dan hidup kami, Engkau yang memimpin hidup kami, maka kami berani berkata segala sesuatu yang terjadi adalah baik bagi kami. Sekalipun kami belum mengerti, sekalipun kami belum memahami, sekalipun kami belum tahu kenapa hal ini terjadi, kenapa hal itu terjadi, tapi kami mau tetap terus percaya bahwa Yesus ada dalam setiap kehidupan kami, dan Yesus pegang kendali dalam kehidupan setiap kami. Karena Engkaulah yang memimpin setiap langkah umat-Mu. Engkau yang memerintah dalam setiap keadaan hidup kami. Sekalipun kami seringkali dibawa ke tempat-tempat yang kami belum mengerti,
Kami dibawa ke tempat-tempat yang belum kami pahami. Kami dibawa ke tempat-tempat yang menurut kami tempat itu tidak enak buat hidup kami. Tapi kami percaya selama Tuhan yang memimpin kami, selama Tuhan yang pegang kendali dalam hidup kami, maka Tuhan membawa kami ke tempat yang terbaik, yang berasal daripada Tuhan. Hamba berdoa ya Tuhan Yesus buat umat-Mu, dimanapun mereka berada yang pagi hari mengambil bagian untuk merenungkan firman Tuhan. Baik mereka yang bergabung melalui TikTok Live, Instagram Live, Facebook Live, maupun Zoom. Satu persatu Tuhan tetapkan, teguhkan hati kami. Kami belajar bagaimana Tuhan melatih bangsa Israel. Kami belajar bagaimana Tuhan mempersiapkan mereka dengan segala strategi untuk siap berperang. Kami belajar bagaimana Tuhan ada di tengah-tengah mereka sebagai pusat komando mereka. Demikian pula kami rindu. Biarlah Tuhan memerintah dalam hati kami. Sebagai anak-anak Tuhan Yesus yang mengambil keputusan untuk mengizinkan Tuhan masuk dalam hidup kami. Mengizinkan Tuhan memerintah dalam hidup kami. Maka biarlah itu yang terjadi. Dan kami percaya ketika kami mengizinkan Tuhan memerintah dalam hidup kami, maka Tuhan membawa kami masuk dalam seluruh rencana Tuhan. Seluruh ketetapan Tuhan yang ajaib bagi kami. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan buat umat. Bapak hamba berdoa di dalam nama Yesus sehingga firman termaterai. Langkah hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Dimanapun umat-Mu berada pagi hari ini, Allah. Kami percaya hari ini menjadi hari di mana kami melihat campur tangan Tuhan. Hari ini kami melihat bagaimana Tuhan membela perkara kami. Tuhan menuntun kami, membentuk kami, menjadikan kami pribadi-pribadi yang kuat, bukan anak-anak gampang. Sehingga dengan masalah, dengan pergumulan, dengan tantangan, dengan badai hidup, kami menjadi pribadi-pribadi yang diciptakan Tuhan untuk hidup taat, untuk hidup diatur, dan untuk hidup melihat kemenangan yang berasal daripada Tuhan. Kami mau Tuhan. Kami mau. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa menyerahkan umat-Mu satu persatu dalam tangan-Mu. Apapun pergumulan mereka hari-hari ini, ingatkan kami bahwa Tuhanlah yang pegang kendali atas hidup kami. Tuhan yang ambil alih dalam setiap masalah pergumulan kami. Kami mau belajar percaya, sekalipun kami belum melihat. Kami mau belajar berpegang, sekalipun kami belum melihat. Kami mau tetap terus mengandalkan Tuhan, sekalipun kami belum melihat ada jalan-jalan Tuhan yang dibukakan. Tapi kami mau percaya. Itu sebabnya hamba berdoa dalam nama Yesus. Apapun pergumulan mereka Tuhan, baik mereka yang menuliskan di kolom-kolom komentar, oh Tuhan melihat, Tuhan mendengar jeritan hati mereka. Sehingga apapun pergumulan mereka ya Tuhan, baik mereka yang bergumul dalam rumah tangga mereka, mereka yang bergumul dalam kesehatan mereka, mereka yang bergumul dalam pekerjaan mereka, mereka yang bergumul terhadap anak-anak mereka, apapun pergumulan mereka dalam nama Yesus Tuhan. Engkau menjadikan kami pribadi-pribadi yang indah di pemandangan mata Tuhan melalui setiap pergumulan badai hidup tantangan yang kami hadapi. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Engkau menjadikan kami anak-anak yang kuat, anak-anak Tuhan yang tangguh. Sebab Tuhan memerintah dalam hidup kami. Hamba berdoa menyerahkan umat-Mu satu persatu dalam tangan Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan lawat, Tuhan kuatkan setiap kaki yang lemah. Tuhan teguhkan setiap iman yang tawar hati. Bahkan Tuhan, jika ada yang dapat Tuhan kehilangan pengharapan hari-hari ini, biarlah diberikan pengharapan bagi mereka dalam nama Yesus. Sehingga penuhlah sukacita kami mengiring Tuhan. Bapak hamba menyerahkan kota di mana kami tinggal, kami ucapkan berkat. Kota kami diberkati Tuhan, kota kami aman, kota kami damai. Udara, cuaca di kota kami dalam nama Yesus baik. Dalam nama Yesus berkat Tuhan ada atas kota di mana anak-anak Tuhan tinggal. Bahkan kami berdoa buat bangsa kami Indonesia, selamatkan Tuhan. Tuhan jaga, Tuhan pagari bangsa kami, Tuhan lindungi bangsa kami. Jauhkan daripada segala roh pemecah belah, roh adu domba, kami patahkan dalam nama Yesus. Tapi biarlah ada anugerah, ada kemurahan, ada campur tangan Tuhan atas Indonesia. Indonesia diberkati Tuhan. Negara kami aman, negara kami kondusif. Negara kami dijaga, diberkati, ekonominya bertumbuh maju dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan udara cuacanya baik dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Rencana 2024 ini Tuhan, 14 Februari akan ada pemilihan umum. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan, mohon belas kasihan Tuhan agar pemilihan umum 14 Februari berjalan dengan aman, damai.
setiap kecurangan, setiap niat rancangan orang jahat, bahkan setiap permainan-permainan kuasa kegelapan, perdukunan, mantra kami patahkan atas bangsa kami. Kami patahkan rencana-rencana jahat dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Tidak berlaku atas bangsa kami. Indonesia dijaga, Indonesia diberkati Tuhan. Pemilihan umum berjalan dengan damai dan kuasa Tuhan dinyatakan. Mereka yang bekerja, KPU, KPUD, Bawaslu, Bawaslu daerah, Tuhan campur tangan. Pagari mereka dengan hati yang takut akan Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Berkati pemimpin-pemimpin bangsa kami. Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran menteri yang ada. Kapolri, Panglima TNI, diberkatilah. Bersama dengan jajaran mereka takut akan Tuhan. Hati yang mengasihi Tuhan. Hati yang mencintai Indonesia ada dalam hati dan hidup mereka. Bahkan seluruh pejabat-pejabat yang bertugas. Di dalam nama Yesus Tuhan memberkati hidup mereka. Bapak terima kasih. Gereja-gereja Tuhan jaga, Tuhan pagari. Hamba-hamba Tuhan biar tetap terus diberikan hati yang mengasihi jiwa-jiwa. Hamba-hamba Tuhan diberikan hati kebersamaan, saling bergandengan tangan untuk merebut jiwa-jiwa di dalam nama Yesus. Sehingga ada kemenangan jiwa-jiwa atas bangsa di mana kami tinggal. Dalam nama Yesus. Secara khusus hamba berdoa. Kalau ada di antara mereka yang bergabung dalam doa pagi online ini, Tuhan, mereka belum mengenal Yesus. Namun mereka berdoa, memohon belas kasihan Tuhan. Oh, hamba berdoa biarlah ada anugerah Tuhan. Ada kasih karunia Tuhan atas mereka. Sehingga mereka melihat cahaya Tuhan. Mereka melihat Injil kerajaan sorga. Mereka melihat kemenangan iman. Dan mereka melihat jalan keluar yang berasal dari Tuhan Yesus. Hamba berdoa dari tempat ini melepaskan roh pengenalan akan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Turun di hati mereka. Demi nama Tuhan Yesus Kristus terjadi. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur buat pagi hari. Di hari ke-16 di tahun 2024 ini kami mau perkatakan. Demi nama Yesus Kristus Tuhan. Hari ini menjadi hari berkat. Hari ini menjadi hari di mana Tuhanlah yang memimpin dan melakukan segala keajaiban dalam hidup kami. Dan hari ini kami mau taat, kami mau setia untuk tetap terus mengikut Tuhan Yesus. Berkati orang-orang muda di mana-mana tempat mereka berada Tuhan. Jagai hati hidup orang-orang muda. Kalau mereka sedang mencari pasangan hidup, biarlah Tuhan temukan mereka dengan pasangan hidup yang terbaik. Yang berasal daripada Tuhan. Bahkan kalau ada orang-orang tua yang berdoa bagi anak-anak mereka, Tuhan dengar. Tuhan jamah setiap nama-nama yang disebutkan oleh orang-orang tua mereka. Dilawat oleh jamahan kuasa Allah. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Berkat-Mu ada atas masing-masing kami Tuhan. Kami hidup memuliakan Tuhan. Kami hidup menjadi berkat. Dan kami hidup mengandalkan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami aminkan apa yang kami doakan. Terjadi atas hidup kami. Bersama-sama kita katakan. Amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita sudah memuji, menyembah Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kita sudah berdoa bersama-sama. Pastikan engkau melakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Jadikan Tuhan sebagai pusat komando dalam hidup. Jadikan hidupmu mau dituntun, diarahkan oleh Tuhan, yang akan membawa engkau masuk dalam seluruh rencananya, membentuk hidupmu menjadi pribadi yang unggul, pribadi yang indah, pribadi yang dahsyat di tangan Tuhan. Sampai ketemu besok pagi jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat melalui TikTok Live, Instagram, Facebook, dan Zoom. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat pagi. Shalom. Shalom.